Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, Panitia, dan jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. SMA ada yang mewakili. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga kita alhamdulillah dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah termasuk kita semuanya umatnya. Amin. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang teman-teman dan kita dapat berkumpul di suatu hari di sini untuk mendiskusikan tentang tata cara pemilihan dan lain sebagainya. Sebelum saya nanti selesai menyampaikan apa yang saya paparkan, tolong jangan potong dulu ya. Nanti kalau bertanya ada ini. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris Panitia itu benar, bukannya diluruskan, memang benar seperti itu ya, bukan diluruskan. Cuma kita kembali lagi ke karang bahagia, maka dari dulu kan saya pengennya beda, itu. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris, tata cara pemilihannya seperti itu, sangat benar. Itulah yang benar, yang mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Benar, bukan diluruskan Pak Sekretaris, bukan, emang betul seperti itu. Cuma karang bahagia mah dari dulu Pak selalu beda. Dulu orang sistem perwakilan kita mah semuanya kan, udah 2 kali 3 kali kita, semuanya kita mah. Tapi sah-sah saja kan ya, gitu kan, artinya ini baik-baik saja gitu, walaupun kita tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Sekarang pun kita dari bawah, sebelum kita istilahnya menyusun kepanitiaan, udah banyak masukan Pak ke saya, Japri, telepon segala macam, baik ke saya maupun Pak Ketua dan lain sebagainya. Nah kita kagak diajak, maka kita lah begini-begini, kata dia kan begini begitu, gitu kan, bahasa teman-teman dari ini nih, teman-teman honorer kan begitu ya, bukan begitu. Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bisa kita sepakati, bisa kita masukkan ke draft rancangan sepanjang itu sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sebelum kayak gitu boleh, kalau memang ada masukan seperti itu mah iya Pak. Kalau kita nggak bisa secara langsung mah udah perwakilan aja, ya kepala sekolah, guru PNS, guru honorer, ya udah nanti kita bahas gitu ya. Nah kalau udah disepakati, hasil rapat itu kita masukkan ke draft rancangan untuk kita plenokan pada waktunya, kita sahkan ke Palu begitu. Nah itu ya yang pertama. Karena begini Pak, tidak semuanya kepala sekolah itu kan mewakili aspirasi kita. Ya saya paham, betul. Ya belum tentu kata dia kepala sekolah. Kita mau milih si ini, kata dia belum tentu kepala sekolah, karena kan yang nulis kan bukan kita, begitu kan? Bener juga ya? Iya bener juga. Iya makanya nanti, nah masukan-masukan seperti itu kita masukkan, kita rapatkan dulu. Kalau udah clear di rapat, ya kita masukkan ke draft rancangan. Dan itu sudah saya masukkan, udah segitu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak, kalau kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disampaikan oleh Pak Sekretaris itu memang aturannya benar seperti itu, sangat benar, bukan diluruskan, bukan, sangat benar. Kalau kita mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Karena apa tadi? Karena karang bahagia mah dari dulu pengennya selalu beda, gitu kan. Salah satu contoh yaitu hak suara. Yang kedua, kalau dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang saya baca, kita sistemnya ranting Pak, atau gugus gitu kan. Berapa jumlah anggota PGRI aktif ya. Kata aktif itu adalah anggota PGRI yang rutin membayar iuran, gitu kan. Itu anggaran dasarnya seperti itu. Berapa jumlah anggota PGRI di ranting itu atau di gugus itu jumlahnya yang aktif yang bayar iuran, gitu kan. Nah itu yang berhak mempunyai suara adalah 20 orang, 20 anggota aktif diwakili oleh 1 suara, dapat 1 suara gitu. Kalau di ranting itu misalkan ada 200 dibagi 20 dan 10 orang, hanya itu. Makanya di kecamatan yang lain mah Pak enggak banyak seperti di kita. Kita bukan 96 suara nih yang udah disepakati karena dikali 3 dari tiap sekolah ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita udah beda di situ aja tuh ya.
Yang harusnya ranting atau gugus diwakili 21 orang gitu ya. Yang keduanya kalau satu ranting 10 orang itu berarti tinggal dikali 4 gitu kan. Nggak ada keterwakilan SMP. Maksudnya SMP dan SMA pun tinggal termasuk ke ranting mana, tinggal masuk ke gugus mana di wilayahnya begitu. Jadi tidak ada istilahnya apa tuh seperti sekarang yang akan kita mau laksanakan berdasarkan hasil kesepakatan begitu. Harusnya seperti itu. Nah, di situ pun kita sudah beda gitu ya. Kalau kita mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita sepakati hasil rapat kemarin adalah bahwa di kita mah udah kepala sekolah, guru PNS, guru honorer 3 orang. Saya hitung semuanya berarti 96 suara. Benar nggak? Kalau saya keliru tolong dikoreksi. 28 dikali 3 ditambah 3 SMP 9 hak suara ditambah SMA 1 suara. Jadi 90 hak suara. SMA 3 suara. SMA maksud saya SMA 1 3 suara gitu kan, karena kita perwakilan sekolah. Kalau saya nggak salah itu 96 hak suara. Nah gitu. Berkaitan dengan tata cara pemilihan nanti ya, yang disampaikan oleh Pak Sekretaris benar. Jadi sekarang kita semuanya di sini yang sudah saya masukkan daftar calon pengurus Pak nih ya, ini belum semua Pak. Karena SMP 3 punten, ada yang mewakili SMP 3? Ada. Pak nanti namanya Pak nama kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya atau siapa saja lah yang mewakili dari sana untuk kita masukkan Pak ya. Gitu ya, kita masukkan gitu ya ke dalam ini. Nah, untuk sementara yang ada di saya itu 31 calon pengurus gitu ya. Kalau kita mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, ini yang 31 atau nanti ditambah dari SMP 3 itu 1 orang 32 atau nanti jadinya berapa lah di sini kan gitu istilahnya. Ini nanti ditanyakan dulu di pleno Pak. Ditanyakan di pleno Pak, dari 30 calon pengurus ini siapa yang lanjut, siapa yang mengundurkan diri, begitu kan? Siapa kagak dicalonkan menjadi pengurus, kira-kira seperti itu ya. Siapa nih dari 35 orang calon pengurus yang sudah ada di draft rancangan ini nih untuk dicalonkan sebagai pengurus PGRI. Pengurus PGRI itu nanti yang pertama adalah F1, F2, F3 gitu kan. Nah kemudian nanti ada tim formatur. Nah tim formatur nanti ketika sudah terpilih F1, F2, F3, F1, F2, F3 itu menyusun tim formatur. Tim formaturnya tidak boleh keluar dari sini. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris benar. Jadi kalau dia mau dimasukin namanya nggak ada di sini nggak bisa Pak. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus masuk dulu ke sini. Kalau kita nanti kepengurusan F1, F2, F3-nya sudah terpilih gitu. Nah kembali nanti ini ditemukan dulu dari 30 orang ini siapa